Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini yaitu pembahasan tentang akikoh. Apa itu akikoh? Bentar. Akikoh ini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib, gitu ya. Tapi yang pendapat yang kuat, akikoh ini hukumnya sunnah, kecuali memang jika dinadarkan maka hukumnya menjadi wajib. Namun dalam mazhab Syafi'i, akikoh ini hukumnya sunnah. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ahabba minkum an yansuka an waladihi falyaf'al anil gulam syatani mukafa'atani wa anil jariyati syatun. Kata Nabi, barang siapa yang menginginkan, berkehendak untuk melakukan ibadah, yakni penyembelihan hewan untuk anaknya, maka lakukanlah, tidak apa-apa. Untuk anak laki yang dilahirkan, akikohnya 2 kambing, namun untuk perempuan 1 kambing. Nah, gitu ya. Jadi hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunnah, tapi sunnah muakkadah ya, sunnah yang apa? Yang ditekankan. Memang anjuran untuk berakikoh ini kan dia ditanggungkan untuk seorang yang menafkahi anak tersebut, gitu ya. Kesunahannya itu untuk itu. Bahkan terlebih ketika orang tadi itu mampu untuk mengakikohkan, itu sangat-sangat ditekankan sekali kesunahannya, karena Nabi SAW beliau pun pernah bersabda, al-ghulamu marhunun bi aqiqatihi, bahwa seorang anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Nah, tergadaikan ini maksudnya gimana? Apa di pegadaian, apa gimana? Maka ulama menjelaskan, yakni seorang anak itu tergadaikan dengan akikohnya, yakni kelak di akhirat anak tersebut tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya jika tidak diakikohi oleh orang tuanya. Mungkin ditutup ada apa ya? Atau dikasih apa gitu, Mas? Gitu ya. Jadi maksudnya tergadaikan itu apa? Tidak bisa memberi syafaat untuk orang tuanya. Misalnya anak tersebut ternyata anak yang diizinkan untuk memberi syafaat, entah dia hafal Quran, ya, entah dia punya amalan soleh tertentu, sehingga harusnya bisa ngasih syafaat, tapi dulu tidak diakikoi dan tidak berakikoh, maka tidak bisa memberikan syafaat. Nah, tentu kalau ada orang tua ya orang tua, kalau nggak ada orang tua kakek, kalau nggak ada kakek ya siapa yang menafkahi orang tersebut yang menjadi wali terhadap anak tersebut. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun al-aqiqatu sunnatun. Aqiqah niki adalah ibadah yang sunnah. Dan sunnahnya itu sebetulnya ketika dicukurnya rambut anak tersebut pada hari ke-7 kelahirannya. Karena akikoh itu sebetulnya ya, secara bahasa, apa sih akikoh itu? Akikoh itu adalah rambut yang ada pada seorang bayi yang dilahirkan. Jadi anak itu dilahirkan, rambutnya ada kepalanya ada rambutnya. Itu namanya apa? Akikoh secara bahasa. Namun secara syariat, apa itu akikoh? Ini definisi secara bahasa Arab ya. Akikoh itu artinya apa? Rambut anak yang baru lahir. Namun secara syariat mengalami pergeseran makna yang berarti nopo? Hewan yang disembelih ketika pemotongan rambut anak. Karena nanti akan dijelaskan juga seorang anak sunahnya pada hari ke-7 dipotongkan rambutnya, kemudian diberi nama, kemudian diakikoi. Nah, nanti dipotong rambutnya, ditimbang berapa gram rambut tadi itu, disunahkan untuk bersedekah seberat rambut itu berupa gram emas atau perak. Misalnya rambutnya berapa gram? 2 gram, ya 2 gram emas. Atau enggak 2 gram perak. Makanya disebut dengan
dengan akikah. Jadi ini disyaratkan juga kata ulama semata-mata napa idharan lil bisyri wa nasyran lin nasab. Semata-mata menampakkan kebahagiaan karena anak niki karunia besar dari Allah taala ya. Karunia besar. Ya buliman yasha'u inasan wa ya buliman yasha'u dzukura. Allah taala ada kalanya memberikan rezeki kepada seorang itu berupa anak perempuan, ada kalanya berupa anak laki, hibah mau hibah, sehingga pemberian dari Allah. Akikah niki apa? Idharan lil bisyr. Gitu ya. Kemudian wa nasyran lin nasab, dan juga memberikan info kepada halayak ramai bahwa ini loh si fulan, ini adalah anak daripada fulan. Tahu dari mana? Iya, diakikoi. Meskipun kalau nggak diakikoi ya mungkin dikenal, tapi kalau diakikoi ini apa? Orang-orang jadi, oh ini punya anak lagi. Siapa namanya? Fulan. Oh iya ya. Gitu ya, semata-mata untuk itu. Nah, tapi Imam Syafi'i beliau sebetulnya kurang serah kalau akikah itu dinamakan akikah, mengenal bahwa juga apa, Nabi SAW pun beliau kurang suka sebetulnya kalau pakai nama akikah. Kenapa? Karena beliau menyatakan la yuhibbullahu ukuk. Allah Ta'ala nggak suka kedurakan. Ukuk, akun, akikoh, gitu ya. Akun itu apa? Kedurakan. Akikoh ada keserupaan apa? Kata, gitu ya. Sehingga Imam Syafi'i beliau lebih suka namanya nasikah. Jadi kata-kata nusuk, yaitu penyembelihan hewan dalam bentuk ibadah untuk anak, penebusan anak, atau zabihah kayak gitu daripada akikoh. Kemudian kemarin sudah kita bahas ya bahwa gimana kalau akikoh digabung sama berkurban. Ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Romli boleh dan dapat dua-duanya. Imam Ibn Hajar tidak sah, tidak boleh dan tidak sah dua-duanya. Yo tidak kurban, yo tidak akikoh. La ilaha illallah. Sunnah muakkadah kal udhiyah, sebagaimana udhiyah, persis segala hal. yakni hewan yang dikurbankan kemarin kan ada batas-batas usianya gitu ya. Dalam akikah pun sama. Jenisnya, usianya disyaratkan harus selamat daripada aib-aib yang mengurangi daging daripada hewan tersebut. Kemudian jika dinazarkan bisa jadi wajib. Persis sebagaimana apa? Sebagaimana udhiyah, berkurban. Wa waktuha, adapun waktu daripada kesunahan akikah ini minal wiladah ilal bulug. Disunahkan bagi siapa? Bagi sang wali. Itu waktunya cukup panjang sebetulnya, yaitu jarak daripada lahirnya anak tersebut ya. Sampai kapan? Sampai anak itu balik. Nah kalau sudah balik, apa nggak disunahkan akikah? Tetap disunahkan akikah. Namun kesunahan tersebut sekarang pindah kepada diri anak itu sendiri. Jadi misalnya ada seorang sampai balik, sampai anggaplah berpuluh-puluh tahun belum diakikahin dulu sama orang tuanya. Dia pun sunnah untuk melaksanakan apa? Akikah tadi itu untuk dirinya, gitu ya, untuk dirinya. Itu pun siapa si wali mengakikahkan anak itu dengan hartanya si wali. Tidak boleh pakai hartanya anak tersebut. Misalnya ini anak lahir kemudian ada orang-orang ngasih hadiah, ya mungkin uang apa? Uangnya dikumpulkan dibuat akikah. Nanti ya harus diganti itu. Anak itu balik harus diganti. Tidak ada alasan investasi bodongnya. Titipkan bapak ya, misalnya. Wassalam, hilang misalnya. Tidak boleh ya. La ilaha illallah. Adapun ibu, misalnya ya yang mampu ibunya tidak dituntut untuk mengakikahi, kecuali emang ayahnya nggak mampu baru ibu. Jadi disunahkan ya, sekalipun dia sudah balik, dia belum akikah, dia sunnah untuk melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri.
Bahkan misalnya naudzubillah min dzalik, ada anak yang dia dilahirkan dan dia wafat, anak itu sebelum diakikoi, tetap sunnah bagi orang tuanya untuk mengakikohkan, sunnah hukum tetap. Naudzubillah min dzalik, adapun anak zina, kan tadi dikatakan akikoh itu fungsinya untuk apa? Menampakkan kegembiraan kepada Allah, nikmat, dan menyebarkan nasab. Dan naudzubillah min dzalik, kalau ada anak hasil zina, apakah sunnah akikoh? Tetap disunahkan akikoh, namun bagi siapa? Bagi ibunya. Karena naudzubillah, anak zina itu tidak bernasab. Nasabnya secara agama ya, tidak menggantung kepada bapak. Secara biologis DNA ya, secara syariat tidak. Sehingga bapak ya tidak bisa menikahkan anak perempuan hasil zinanya karena dia bukan wali. Nah, terus hakikohnya bagaimana? Tetap sunnah, tetap yang mengakikohin ibunya, namun tidak disunahkan untuk terang-terangan. Tidak disunahkan untuk apa? Terang-terangan. Kita coba adzan terlebih dahulu. Habis sholat balik lagi, tidak apa-apa mas, nggak usah malu-malu, nggih, nggih. Gimana? Iya, nggih. Kambingnya. Oh, ya tergantung beratnya berapa. Ya itu. Jadi nih rambutnya pas dilahirno buahnya 5 gram, ya 5 gram itu. 5 gram. Nih sekarang 10 juta nih mas. Lebih 10 juta lebih. Sunnahnya. Atau emas perak boleh. Jadi pilihannya emas atau perak. Iya dimasak. Habis ini kita bahas insya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ati Sayyidina Muhammadin Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Wal afdal kan waktunya dari lahir sampai balik ya. Tapi yang afdal kapan? Wal afdal fil yaumis sabi'. Paling afdal napa? Hari ke-7 kelahiran daripada anak tersebut. Ya.
Sebagaimana Nabi SAW beliau berakikah untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya, dikatakan annahu SAW aqa'anil Hasan wal Husain kabshan kabshan. Nabi SAW mengakikah Sayyidina Hasan dan Husain ya, dengan seekor kambing masing-masing. Jadi kalau cuma satu kambing gimana? Ya boleh kalau anak laki. Tapi yang afdal berapa? 2. Kalau anak laki itu 2. Sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah. Fa'ilam yadhbah fihi, kalau di hari ke-7 belum berakikah, gitu ya, maka fafir rabi asyar, maka kelipatan selanjutnya. Kalau 7 tidak bisa, 14 tidak bisa, wa ila fafil hadi wa isrin, 20, 21. Jadi diambil setiap apa? Setiap seminggunya tadi itu, setiap seminggunya. Wal akmal, dan yang paling sempurna syatani lidzakar, yaitu 2 kambing untuk anak laki-laki. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan amarana Rasulullah SAW anna uqa anil ghulam bisyatain wa anil jariyah bisyah. Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengakikoi anak laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Tapi kalau untuk mendapatkan dasar kesunahannya, 1 kambing pun juga sudah apa? Sudah diperbolehkan. Sekalipun lagi. Atau misalnya diganti pakai apa? 1/7 sapi atau 1/7 unta, boleh. Ya. Kemudian di sini ada tata cara khas di dalam akikah yang membedakan antara dirinya dengan berkurban. Di antaranya tata cara berniat, ya. Berniatnya ketika menyembelih menyatakan bismillah wallahu akbar Allahumma laka wa ilaik hadhi akikatu fulan. Ya, bismillah wallahu akbar Allahumma laka wa ilaik. Ya Allah, ini adalah milikmu dan dipersembahkan untukmu, ya Allah. Ini adalah akikah daripada seorang anak fulan. Gitu ya. Disunahkan tadi itu dipotong. Dengan catatan apa? Kesunahan-kesunahannya wala yaksiru admaha. Nah, disunahkan kalau bisa ada di akikah ini tidak dipotong tulang-tulangnya, tidak dibeceli tulang-tulang tadi itu. Dalam bentuk apa? Tafaulan, sebagai bentuk optimisme supaya mudah-mudahan anak ini tumbuh dengan sehat sampai seterusnya, nggak terjadi patah tulang dan lain sebagainya. Jadi hewan yang diakikah ini tulangnya ya dari persendian-persendian itu aja. Ya daging-dagingnya itu aja yang diambil. Gitu ya. Kalau mau ngasih pun ngasih persendian. Juga disunahkan sebetulnya untuk ngasih kepada bidan tadi itu paha daripada hewan akikah tadi itu. Dikasihkan ke bidan. Gitu ya. Kaki sampai pangkal paha diberikan. Kaki yang kanan, ya. Kaki yang kanan daripada kambing diserahkan ke bidan mentah-mentah. Karena itu sebagaimana dilakukan oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sesuai perintah ayahandanya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dikasih ke bidannya tadi itu. Tapi ada yang mengatakan justru gini, tidak apa-apa dipotong. Saya pernah baca di kitab yang lain itu. Kan di sini katakan apa? Dianjurkan dah dipeceli tulangnya itu. Kalau dipotongin gimana? Ya tidak apa-apa. Tapi khilaful aula, nggak sampai makruh. Tapi apa? Menyalahi daripada yang lebih afdol. Karena yang lebih afdol apa? Nggak dipotong, nggak dipatahkan. Ini dipatahkan. Jadi ya menyalahi yang lebih afdol gitu aja. Ada lagi ulama mengatakan enggak, justru dipecah lebih baik. Kenapa? Likasri nafsiha, supaya anak ini tumbuh dengan apa? Bisa memecahkan hawa nafsunya sendiri tadi.
Justru apa? Ada yang mengatakan demikian. Ini pendapat dari apa? Para ulama ya, pendapat para ulama. Wa an yatasaddaqa bihi matbukhon, dan hendaknya ini juga yang membedakan. Kalau kurban kan kemarin justru harus apa? Harus mentah kan? Kalau ini enggak. Justru disunahkan apa? Matang. Wa bihulwin, dan dengan masakan-masakan yang manis. Apa? Misalnya kalau kita ini apa? Semur gitu ya. Apa? Bistik ya? Apa? Apa Mas Joni? Rendang manis. Ada manis-manis ya. Itu pun lagi-lagi apa? Ada tafaulannya. Kenapa? Supaya anak ini tumbuh dengan akhlak yang manis. Jangan yang pedas-pedas kamu anak deh. Gitu ya. Misalnya tidak manis gimana? Ya tidak apa-apa, cuman khilaful aula, menyalahi daripada yang lebih afdol. Gitu ya. Sunnah itu, yang manis-manis itu. Wal irsalu akmal. Kemudian mana yang lebih afdol? Ngundang orang kemudian dikasih jamuan akikoh atau dikirimi lebih afdol. Tapi kalau undang orang, tasyakuran diundang, suguhannya daging. Ya misal, ya tadi itu ya. Yang manis-manis, boleh apa enggak? Boleh, sah apa enggak? Ya sah. Tapi yang lebih sempurna jika dikirimkan ke rumah mereka. Atau mungkin lebih-lebih lagi apa? Di rumah dikasih, pulang pun apa? Bawa berkatan misalnya. Berkatan akikoh ya, berkatan akikoh tadi. Wahal kusyarihi ba'da dzabala, itu setelah akikoh. Kemudian jadi yang menyembelih ini disunahkan apa? Walinya ya. Dengan niat sebagai tebusan untuk anak ini supaya tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan terjaga daripada segala musibah. Disunahkan setelah menyembelih apa? Mencukur gundul daripada rambut sang bayi tadi itu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ini rambut pertama, rambut yang ikut dengan kelahiran anak tersebut di alam dunia ini dipotong, wat tasadduq bi zinatihi zahaban summa fiddatan. Ya, kemudian bersedekah senilai seberat daripada rambut anak tersebut zahaban. Ya. Yaitu kalau mampu dengan emas, summa kalau emang nggak mampu fiddatan, yaitu dengan apa? Dengan perak, tidak apa-apa, boleh. Dengan perak. Bahkan Nabi SAW beliau memerintahkan kepada Sayyidah Fatimah kala itu bersedekahnya pakai perak sebetulnya. Sayyidina Hasan dan Husain pakai perak. Lah emas diilhakan oleh para ulama karena ya apa? Nilainya lebih tinggi. Ya karena Nabi SAW itu sangat mengajarkan kesederhanaan gitu ya, kesederhanaan zaman dulu. Bukan berarti Kanjeng Nabi niku kurang-kurang, hasya wakal gitu ya. Dunia dan seisinya ini diciptakan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan surga neraka gitu ya. Pernah suatu ketika Nabi SAW habis sholat gitu, kemudian langsung gitu terburu-buru. Biasanya masih zikir dulu apa? Ini kok terburu-buru? Nabi kok nggak kayak biasanya ya? Nabi pulang sejenak, kemudian ternyata Nabi ketemu dengan para sahabat. Ya Rasulullah, tumben tadi jenengan kok langsung terburu-buru. Mungkin ada sesuatu. Kata Nabi SAW, Bapak, iya. Saya tadi keingat setelah sholat ada kepingan koin dinar atau dirham ada di rumah. Lupa belum tak kasihkan para fakir miskin, sehingga jangan sampai koin tadi itu nginep ada di rumah dan belum saya kasihkan, belum saya sedekahkan ke orang-orang tadi itu. Jadi memang Nabi SAW yang memilih untuk kesederhanaan tersebut. Wa tahnikuhu bitamrin summa hulwin. Kemudian disunahkan untuk ditahnik. Nah, ditahnik niki apa? Tahnik itu diberikan daripada kurma yang dilembutkan dimasukkan ke dalam mulutnya untuk ditelan. Lebih afdol lagi kalau yang mentahnik ini siapa? Orang yang soleh, gitu ya.
Itu lebih afdol lagi. Bahkan dengan dia tahnik itu bukan berarti najisnya nanti jadi najis mutawasito, enggak. Tetap ketika itu anak laki najisnya tetap mukhafafah. Karena najis mukhafafah itu syaratnya apa? Ketika bayi belum mengkonsumsi selain apa? Air susu kan. Tahnik apakah termasuk merusak konsistensi air susu itu? Enggak. Karena dia hanya sekali itu aja. Nah, itu afdol, sehingga diantara yang masuk di tubuh seorang bayi tadi itu, awal-awal yang masuk ke dalam dirinya adalah asar daripada orang yang soleh. Seperti misalnya, ya alhamdulillah ya, Ali Abdul Qadir itu baru lahir beberapa hari, langsung saya bawa ke Pasuruan. Ya, guru saya ya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf. Jadi dengan harapan dari bayi pun anak ini sudah memiliki ikatan dengan orang-orang soleh tadi itu. Itu penting sekali ya, penting sekali. Sumahulwun, kemudian kalau emangnya kurma nggak ada, ya pokoknya apa-apa yang manis. Ya sedikit aja, sedikit sekali kok. Kurma itu ya Allah paling seberapa, 1/10 mungkin dari kurma itu. Yang masuk itu mungkin 1/8, 1/10 daripada kurma itu. Jadi mungkin nanti aduh jangan ini manis gini lah. Ini sedikit sekali, kecil sekali. Yang manis-manis pun ya kecil aja, jangan permen lollipop misalnya ya Diano ya. Ya enggak juga. Kecil lah sedikit aja ya. La ilaha illallah. Ini disebutkan wa yanbaghi kaunul muhannik min ahli shalah litahassulil maulud barakah riqihi. Dianjurkan yang mentahnik ini orang soleh. Ya. Supaya anak yang baru dilahirkan ini apa? Mendapat barokah daripada bagian air liur anak soleh tersebut. Makanya kadang dilema kita ini hadir acara akikohan terus diminta tahnik, ojo jangan, gitu ya, masih muda dan lain sebagainya. Ya tapi pasti kita orang apa? Ya berkat, bukan berkat kita tapi berkat husnudonnya orang tersebut kepada sesama muslim, insya Allah dapat apa yang dia niatkan. Karena kalau tidak, ya banyak yang subuh-subuh, banyak daripada orang-orang yang soleh tadi itu. Wa yukrahu talti khurasi bidam, dan dimakruhkan kemudian melumuri kepala daripada anak tersebut ini dengan darah. Ini kenapa kok disebutkan? Karena ini perilakunya kaum jahiliyah pada zaman dulu. Ya. Wala ba'sa bi za'faran, tapi kalau dikasih wewangian tidak apa-apa. Tidak apa, wewangian za'faran, ya bahkan disunahkan dikatakan. Disunahkan. Atau misal kalau sekarang pakai melati apa itu ya, dipakai melati nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kemudian sebetulnya disunahkan juga watusannu tahni'atul walid. Disunahkan memberikan selamat kepada orang tua daripada anak tersebut. Itu disunahkan dengan mengucapkan apa? Barakallahu lak fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruzikta birrahu. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kamu dalam anak yang engkau dapatkan, hadiah untukmu, sehingga engkau mensyukuri sang pemberi yaitu Allah, dan engkau disampaikan kebaikan daripada anak tersebut, ya, dan engkau mendapatkan rezeki daripada berbaktinya anak tadi itu. Ada salah seorang solehin, kalau nggak salah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau itu diantara doa birrul walidain yang beliau anjurkan baca setiap selesai azan itu dengan berbunyi apa? Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wa la tadurruhum warzuqhum birri warzuqni birruhum wa wafiqhum li ta'atik. Ya, ila akhir doa. Di sini ada poin yang bikin saya itu sempat ini beda nih. Itu kata-kata beliau apa? Warzuqhum birri warzuqni birruhum. Karena doa yang secara umum apa? Allah berikan aku, Allah membarik li fi auladi, Allah berikan barokah untuk anak-anakku, ya. Allah membarik li fi auladi wahfadhum wa la tadurruhum, jagalah mereka ya Allah, jangan sampai mereka tertimpa musibah. Warzuqni birruhum, dan berikan aku rezeki ya Allah, kebaktian mereka kepadaku. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir lah. Ya, itu doa ada tapi diawali dengan apa? Warzuqhum birri. Berikan ya Allah rezeki anak-anakku
yaitu dengan baktinya saya kepada mereka. Yani dalam bahasa lain, beri saya taufik ya Allah, beri saya kesempatan ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah untuk bisa memberikan hak-hak anak-anak saya yang bisa saya berikan. Baru setelah itu apa? Warzukni, sebagaimana berikan mereka rizki bakti saya kepada mereka ya Allah, berikanlah saya rizki dalam bentuk baktinya anak-anak saya kepada saya. Jadi ini doa sekaligus menanamkan mindset untuk kita sebagai orang tua, sehingga kita nggak hanya menuntut bagaimana anak kita berbakti, tapi apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi beliau coba warzuqhum birri, baru warzukni birrohum. Berikan mereka rezeki Allah, baktiku kepada mereka, dan berikan saya rezeki bakti mereka kepada saya. La ilaha illallah. Kemudian disunahkan kalau orang dibacakan doa dari barakallahu lak fil mauhibilak wa syakartal wahib, maka dijawab apa? Jazakallahu khairan. Kemudian disunahkan ya untuk mengadzani seorang anak yang baru dilahirkan di telinga kanan dan diikomain di telinga kiri. Sebagaimana Nabi SAW mengadzani Sayyidina Husain ya ketika baru dilahirkan, sehingga awal yang didengar oleh anak tadi itu adalah kumandang apa? Kumandang adzan. Nah, kesunahan adzan dan iqamah dalam pemakaman itu sebetulnya kan nggak ada dalilnya, tapi itu dikiaskan sebagaimana Nabi SAW mengadzani anak yang baru lahir, sehingga itu awal yang ia dengar di alam dunia, maka ketika seorang hendak diletakkan di liang lahatnya pun akhir yang didengar ya adalah apa? Azan tadi. Dikatakan karena ketika dikumandangkan azan, setan itu lari terbirit-birit. Gimana Pak? Oh, udah diazani, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Terus juga disunahkan ya dibacakan di telinga kanannya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ketika dilahirkan, proses dilahirkan dianjurkan untuk membaca ya ayat kursi, muawwidzatain ya. Serta banyak-banyak membaca la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Juga yang nggak kalah pentingnya yaitu memberikan anak nama-nama yang bagus ya. Dan Nabi SAW khairul asma ma ubid wa ma humid. Nama-nama terbaik itu apa? Yang ubida, yakni ada abdunya, Abdullah, Abdul Somad, Abdul Ghafur, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Majid. Abdu banyak ya. Itu yang paling bagus kata Nabi SAW. Dan apa namanya? Wa ma humid. Dan kata-kata yang ada ujiannya. Muhammad, Hamid, Mahmud, Ahmad. Itu juga apa? Bagus. Selain itu ya bagus. Asal berarti bagus. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanyakan seputar akikah? Enggak, kalau kambing kan, kambing. Tapi kalau misalnya mau onta atau sapi, setuju, boleh, nggak ada masalah, boleh. Sama kurban, mereka harus ciri-ciri kurban harus dirasa. Duh, sama. Tadi kan dibahas, sama persis. Misal kurban tidak boleh yang kupingnya grupil, akikah pun juga. Tidak boleh yang hamil, akikah pun juga. Pokoknya apa yang menjadi persyaratan kurban sama persis. Itu yang menjadi persyaratan akikah, hanya saja perbedaannya apa? Di dalam penyaluran. Juga perbedaannya lagi apa? Kalau kemarin kurban daging kurban dikasihkan ke orang yang mampu, kan tidak boleh dijual itu. Akikah boleh.
Akikoh boleh. Meskipun agak aneh sih, dapat akikohan terus dijual. Tapi boleh apa enggak? Boleh. Ya Pak? Saat motong ini sudah potong rambut bayi, abdulnya ini dipotong orang tuanya atau orang-orang soleh di daerah tersebut. Kemudian ada dua spesifik nggak usah waktu kita motong rambut bayi. Sebetulnya kalau siapa yang motong itu nggak ada aturan khusus ya. Cuman apa yang dilakukan oleh orang-orang yaitu yang memotongkan orang-orang yang soleh yaitu bagus saja. Kenapa? Karena mengharapkan doa daripada orang-orang soleh tersebut. Kemudian apa doa yang dibaca? Yaitu doa yang diajarkan untuk perlindungan anak. Yaitu membaca doa u'idzu bika bikalimatillahit tammah min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahamah. U'idzu bika ya apa? Saya lupa. Ya, u'idzu bikalimatillahit tammah, u'idzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. U'idzu ya u'idzuka atau kalau laki u'idzuka ya. Kalau perempuan ki. U'idzuka saya memintakan perlindungan untukmu bikalimatillahi tammah u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku memintakan perlindungan untukmu daripada Allah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa? Daripada setan yang mengganggu dan daripada penyakit ain yang mencelakakan tadi. Oh iya, kalau betul, kalau sudah balik ya dananya sendiri. Kalau sudah balik dananya sendiri. Dananya sendiri. Kadang itu ngomong teknik, kalau ini kan tidak merubah najisnya menjadi tetap mukofafah kan ya. Itu batasannya ada nggak yang bisa merubah jadi? Maksudnya dari teknik atau dari yang lain? Wallahu a'lam. Cuman kalau ulama menjelaskan selama itu teknik atau misalnya anak ini misalnya sakit dikasih obat, itu kan berarti kan bukan ASI kan? Itu nggak terhitung. Tapi kalau anak misalnya didulang pisang atau didulang apa, setelah itu najisnya bukan najis mukhaffafah tapi apa? Mutawassithah. Sama kayak bayi perempuan. Kalau perempuan dari lahir sudah mutawassithah. Yang mukhaffafah ini kan laki kurang dari 2 tahun belum mengkonsumsi selain ASI. Lah teknik itu tidak merusak mukhaffafahnya dia tadi itu. Apa namanya susu formula. Susu formula sudah campuran kan? Kalau emang campuran ya, apalagi ada tambahan-tambahan obatnya itu kan. Iya kayak. Mungkin ada lagi. Gimana Pak, Mas? Oh, yang afdol yang sudah dimasak. Kalau mau dibagi daging boleh, tapi yang afdol yang sudah dimasak, yang manis, biar ahlaknya manis. Biar ahlaknya manis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu ya masih fikih sosial ya. Yaitu tentang mana tadi?
bagaimana Islam yaitu Nabi SAW mengajarkan tentang etika terhadap pembantu bahkan ya. Ya, Nabi SAW menyatakan man kana akhuhu tahta yadih, tapi ini budak ya, barang siapa yang saudaranya itu berada dalam kepemilikannya, falyut'imhu mimma yakul, maka berikanlah dia makan sesuai yang kamu makan, wa yulbisu mimma yalbas, dan kasih dia pakaian kurang lebih daripada apa yang kamu pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan paksa mereka bekerja apa yang mereka tidak mampu. Fa in kalaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum, kalau kamu perintah kepada mereka apa yang mereka sebetulnya berat, tidak mampu, maka bantulah mereka dalam mengerjakannya. Itu ketika Abu Dzar ya. Abu Dzar terlihat menggunakan perhiasan yang sama dengan dipakai oleh budaknya tadi itu. Jadi bahkan apa? Perhiasan budak dengan perhiasan Abu Dzar ini sama persis. La ilaha illallah. Jadi meskipun dia tadi itu berupa budak atau dia tadi itu berupa pembantu, mereka tidak ada lain adalah saudara dalam agama. Sehingga Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki beliau mengingatkan bahwa persaudaraan sesama muslim aja meskipun tidak kenal ya, meskipun tidak saling kenal, tidak saling tahu, tapi sama-sama dalam hatinya la ilaha illallah, ini da'iyatu tabjil wal ikram. Itu sudah menarik adanya keharusan apa? Untuk saling memuliakan, saling mengagungkan. Fa kaifa idza indamat ilail khidmah wal maunah wal musaadah. Maka bagaimana kiranya kalau itu ditambahi apa? Bukan hanya sesama muslim, dialah yang membantu kamu, dialah yang berkhidmat untuk kamu, ya. Kalau kata beliau, kalau kamu mengira lu kan saya ngasih makan, saya ngasih pakaian dia, ya. Kemudian saya yang mengupah dia, maka jangan kamu lupakan bahwa pembantu kamu, pegawai kamu, itu adalah orang yang kamu butuh kepada mereka dalam hidup. Banyak daripada apa-apa yang kamu nggak mampu dibantu oleh siapa? Oleh pembantu, gitu ya. Maka mereka adalah yang menyempurnakan kekurangan kamu, dan meringkas daripada waktumu. Harusnya kamu harus ini, tapi kamu dimudahkan dengan adanya pembantu sehingga harus kamu syukuri, harus kamu apresiasi tadi. Sehingga kata beliau, bayangkan kalau kamu nggak ada pembantu yang kamu butuhkan, bagaimana berantakannya urusanmu, ya? Bagaimana semakin sulit kebutuhanmu. Maka dari itu, keberadaan daripada pembantu ini mencukupi kebutuhanmu, ya, merealisasikan maslahat untuk kamu, banyak membantu kamu. Maka dari itu, mereka para pembantu adalah saudara kita, kata beliau, yang mana Allah jadikan di bawah perintahmu, dikatakan. Meskipun itu dengan upah, gitu ya. Maka dari itu, kita diperintah untuk berbuat baik kepada mereka. Sampai beliau mengatakan,
berikan mereka makanan sejenis yang kamu makan. Kamu makan waktu itu masakan apa? Ya pembantunya masak itu. Jangan ini bikin sate, pembantunya suruh makan Indomie misalnya ya. Dolim kita. Ya, dikasih asapnya tok. Pernah Nabi SAW itu memerintahkan gini. Kalau kamu meminta dimasakkan sesuatu, maka ajaklah pembantumu itu, kalau laki ya, duduk makan bareng. Kalau dia sungkan, ya dikasih. Atau kalau majikan perempuan sama pembantunya, kalau mau diajak makan bareng, ajak makan bareng. Kalau sungkan dia apa? Ya dikasih tadi itu. Kenapa kata Nabi? Karena dia telah terkena panas dan asap daripada apa? Masakan tadi itu. Nah ini kena asapnya sate sudah kayak dupa, dagingnya satu aja enggak dapat. Nah, kan kasihan ya, kasihan. Sehingga dikatakan fa'inkan atau bihu kalahman. Kalau misalnya yang kamu masak tadi itu apa? Adalah daging, maka kasihlah sebagian daripada daging tadi itu. Jangan kamu halangi untuk pembantumu tadi itu dapat. Wa khalli anka al-kibir wa ta'adhum. Tinggalkan tadi itu rasa sombong, rasa kamu lebih istimewa. Falaula hadzal khadim. Karena seandainya tanpa adanya pembantu tersebut, mataim tasyahi. Kamu tidak akan bisa minum teh. Ya kayak teh yang biasa kita minum. Salim ini dari siapa? Ya dari pembantu. Tidak ada pembantu, yo meledak. Ya dari sini saya, ya bikin teh. Ya, tidak ada pembantu, saya ada duduk sini, bikin teh dulu. Wala syarab talhani, dan kamu tidak akan bisa minum yang enak. Allah. Wa kadzalika tulbisu matal bas. Kalau bisa kasihlah pakaian yang kamu pakai. Mungkin ada pakaian-pakaian enggak kepake, dikasihkan kepada mereka. Meskipun enggak persis 100%. Karena tolak ukurnya itu kita bisa bermurah hati, tapi enggak harus sama. Ya ini. Kata Nabi SAW, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amih fa in lam yajlisu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain aw uklatan aw uklatain. Kalau salah seorang di antara kalian dihidangkan oleh pembantunya makanan, ya, maka kalau nggak dijak duduk bareng makan bareng, ya berikanlah beberapa suap untuknya, untuk pembantu tersebut. Kenapa? Fa innahu waliya ila jauh. Karena pembantu itulah yang sudah turun tangan untuk membuat masakan tersebut. Ya. Maka dari itu tujuannya apa sih? Fal gharad an takuna nufusuhum qani'ah. Supaya mereka tadi itu para pembantu apa? Hatinya menjadi tenang, menjadi ridho dengan keadaan mereka. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kita untuk tidak memerintahkan mereka pekerjaan-pekerjaan yang mereka tidak mampu atau berat, melainkan dengan perintah daripada sesuatu yang mudah yang sekiranya tidak membosankan bagi pembantu. Kalaupun kita memerintahkan dengan yang berat, maka kita harus ikut serta dalam hal tersebut. Maka dari itu hadis-hadisnya Nabi SAW ini sebagai penopang para pekerja, kemudian meraih tangan daripada para pembantu, ya, supaya mengangkat martabat mereka, marwah mereka. Kemudian memberi peringatan terhadap hak-hak mereka daripada tuan-tuan mereka, sehingga ini menjadi poin bagi para tuan rumah untuk berbuat adil, bersikap adil kepada mereka. Tidak melupakan ikatan persaudaraan, gitu ya. Jangan kayak komunis gitu ya, kejam sekali. Saudara kita, gitu ya. Maka dari itu
Nabi SAW melarang untuk mencaci maki pembantu, apalagi menyebut-nyebut orang tua mereka, daripada apa yang membuat mereka kecewa atau merendahkan kedudukan mereka. Maka dari itu, fahadhi adalatul Islam, inilah keadilan Islam, ya, inilah posisi Islam dalam memperlakukan para budak dan pembantu. Dan ini adalah maslahat untuk para pekerja. Maka betapa agung agama ini di dalam syariat, yang mana mencakup khusus dan umum, orang-orang tua maupun yang masih kecil sekalipun mendapatkan hak, mendapatkan porsi, mendapatkan kemuliaan di dalam pandangan Islam. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Gue yang mau wudu. Kuncinya belum ada ya Mas Sunada?